Ya, kita akan membahas materi kita hari ini, yaitu mengenai frasa. Dan saya yakin betul sebagian dari Anda sudah memahami apa itu frasa, tapi kita akan coba mengulas apa itu frasa ya. Jadi di sini saya memberi judul jenis-jenis frasa, asumsinya kemarin sudah diulas definisi mengenai frasa, mungkin nanti kita singgung beberapa hal. Saya menggunakan Word karena materinya cukup banyak gitu ya. Di sini frasa kita pahami sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata. Ya, ini kita eh, garis bawahi bahwa frasa itu gabungan kata yang bersifat non predikatif atau lazim juga disebut dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jadi kalau Anda mengenal fungsi sintaksis itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, berarti frasa itu hanya salah satunya. Jadi subjek saja, predikat saja, objek saja, keterangan saja atau pelengkap saja. Jadi salah satu saja. Nah ya, di sini artinya sebanyak apapun kata tersebut asal tidak memenuhi atau melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap ya berarti termasuk sebagai frasa. Ini contohnya ya, ada gedung sekolah itu yang akan pergi sedang membaca, sakitnya bukan main ya, besok lusa di depan. Nah, ini akan lebih jelas ketika nanti ini tidak ada titiknya nih. Maksudnya ini hanya jika akan lebih jelas jika ditempatkan di sebuah kalimat akan kelihatan. Nah, ini contohnya kalau di dalam kalimat ya. Contohnya gedung sekolah itu luas. Ya, ini kan menempati subjek. Nah, sedangkan luas ini kan predikat tapi hanya satu kata. Berarti bukan frasa. Ini juga frasa yang menempati satu, ini frasa, ini frasa, ini frasa, ini frasa ya. Nah, ini frasa, ini kata, ini frasa, kata, dan ini frasa. Nah, itu pemahaman mengenai frasa, sehingga jangan sampai kemudian salah memahaminya. Nah, ini kalau ini penjelasan-penjelasan lain, begitu ya, yang kemudian menjelaskan terkait dengan posisi frasa dan klausa ya. Dan harapannya nanti Anda bisa mencoba membedakan antara komposisi itu. Nah, pembedanya adalah klausa. Kalau klausa nanti akan ada pembahasan sendiri, di sini cuma disinggung bahwa klausa itu menempati lebih dari satu fungsi dan biasanya salah satunya bersifat predikatif gitu ya. Oke, kita coba melihat pembahasan lain. Nah, di sini ada beberapa jenis frasa ya. Ini yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah frasa berdasarkan kesetaraan distribusi. Kesetaraan distribusi. Di sini ada beberapa pembagian, yaitu frasa endosentris atau endosentrik dan frasa eksosentris atau eksosentrik. Endosentris di sini kita pahami bahwa frasa endosentris adalah frasa yang distribusi unsur-unsurnya setara dalam kalimat. Jadi kalau kita sebut sebagai setara ya, pendistribusiannya setara. Ini dalam frasa endosentrik, kedudukan frasa ini dalam fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat digantikan frasa ini di dalam fungsi tertentu disebut dengan unsur pusat. Dengan kata lain, frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur pusat. Ini ya, contohnya sejumlah mahasiswa. Ini kan frasa ya, di teras, ini juga frasa. Kalimat tersebut tidak bisa hanya sejumlah di teras. Karena ya, jadi menjadi salah ya, karena kata mahasiswa adalah unsur pusatnya. Jadi sejumlah mahasiswa adalah frasa endosentris yang eh, pusatnya ada di kata mahasiswa. Jadi sejumlah tidak bisa menggantikan, tapi ada yang terpusat yaitu mahasiswa. Nah, frasa endosentris ini ya, tadi kan sudah dipahami frasa endosentrisnya. Frasa endosentris ini terbagi menjadi tiga, yaitu frasa endosentris koordinatif.
yaitu frasa yang unsur-unsurnya setara, dapat dihubungkan. Ya. Ya, kita lihat di sini ya, fakta endosentris, kemudian di sini adalah fakta endosentris bagi kita, yaitu ada dan atau ya, dan kata dan atau. Misalnya rumah pekarangan, kakek, nenek, suami, istri. Ya, di sini kan bisa ditambahkan kata dan atau gitu ya, dan atau gitu ya maksudnya. Nah, itu contohnya adalah rumah dan pekarangan, rumah atau pekarangan, kakek dan nenek, kakek atau nenek, suami dan istri, suami atau istri, dan Anda bisa memberi atau mencari contoh yang lain. Kemudian frasa endosentris atributif, yaitu frasa yang unsur-unsurnya tidak setara sehingga tidak dapat disisipi kata penghubung. Jadi ini yang tidak bisa. Buku baru tidak bisa buku dan baru ya. Jadi setara ya. Buku baru, buku baru. Ya, buku baru. Sedang belajar, belum mengajar, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah frasa endosentris apositif, yaitu frasa yang unsur-unsurnya bisa saling menggantikan ya dalam kalimat, tapi tidak dapat dihubungkan dengan kata dan. Jadi ketika salah satunya ada boleh, atau salah satunya ditiadakan juga boleh. Almin, anak Pak Darto sedang membaca. Jadi anak Pak Darto sedang belajar itu apa namanya, bisa menggantikan begitu ya. Posisinya adalah antara Almin dan bagian berikutnya adalah sama. Ini juga sama ya. Jadi hal artinya bahwa bagian-bagian ini bisa saling menggantikan. Setelah frasa endosentris, kemudian yang bagian berikutnya adalah frasa eksosentris. Nah, frasa eksosentris adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misalnya di pasar yang terdiri atas komponen di dan komponen pasar. Frasa eksosentris biasanya dibedakan frasa eksosentris yang direktif dan frasa eksosentris yang non-direktif. Ini kita coba lihat ya satu persatu. Yang pertama adalah frasa eksosentris direktif. Komponen pertamanya berupa preposisi seperti di, ke, dari, apalagi pada, dalam begitu ya. Ini di sini contohnya itu. Kemudian komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina ya. Nanti yang belum hafal bisa menghafalkan kategori kata supaya tidak bingung untuk memahaminya. Nah, di pasar ya. Di ini adalah preposisi, kemudian pasar adalah nomina. Dari kayu jati, ini juga nomina, darinya preposisi. Demi keamanan. Nah, ini bagaimana ini? Keamanan. Tapi apa namanya? Tidak mesti nomina, tapi bisa diberi apa ini preposisi, karena biasanya kecenderungan memang preposisi melekat pada nomina ya, dan seterusnya contoh yang lain. Kemudian setelah direktif, kemudian frasa eksosentris non-direktif. Komponen pertamanya berupa artikulasi. Seperti si dan sang, atau kata lain yang, para, dan kaum. Ya. Sedangkan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata berkategori nomina, adjektif, atau verba. Ini kecenderungannya itu. Kita contoh ini ada si miskin, ya, si kuat, ya, sang mertua, sang kuasa, sang apalagi yang bisa dibeli sang ya, yang kepalanya botak, para remaja masjid, kaum cerdik pandai. Itu frasa endosentrik non-direktif. Artinya kita bisa coba pahami bahwa jenis frasa berdasarkan ya, ini kita berdasarkan kesetaraan distribusinya itu ada dua, endosentris dan eksosentris. Endosentris terbagi menjadi tiga ya, ada koordinatif, atributif, dan apositif. Kemudian eksosentris itu ada dua, yaitu direktif dan non direktif ya. Itu dulu, nanti kita akan lanjutkan ke bagian frasa yang jenis frasa yang berikutnya. Oke, terima kasih.